Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Tentu semuanya masih dalam kondisi yang sehat dan tambah semangat tentu saja. Oke, ketemu lagi dengan saya dan menjadi sebuah kesyukuran dan penghargaan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan senantiasa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, ada yang request ke saya tentang bagaimana sih cara memilih teman yang baik. Teman-teman, sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa janganlah senang dengan banyaknya teman selama mereka bukan orang yang baik-baik. Sebab kedudukan teman adalah laksana api, sedikitnya adalah kenikmatan, dan sebanyaknya adalah kebinasaan. Ini pesan penting, makanya kenapa hari ini kita harus belajar untuk bisa memilih teman, berada di pergaulan manakah, maka itulah diri kita. Hari ini saya ingin sharing tentang 5 cara memilih teman yang baik. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kita izinkan intro yang mau lewat dulu ya. Oke, intro silakan lewat. Iya, oke, intronya udah lewat. Langsung saja kita masuk kepada 5 tipe teman yang harus kita pilih. Apa aja? Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin memilih teman, carilah teman-teman yang bisa membantu keimananmu. Yep, betul, teman yang bisa membantu dalam keimananmu, menjadikan iman kita menjadi lebih meningkat dan semakin mendekatkan kepada Allah. Teman yang senantiasa mendukung dalam proses keimanan kita. Hadiah terbaik yang diberikan teman adalah manakala kita bisa bersama-sama nanti di surganya bersama teman-teman kita. Maka carilah teman yang bisa mendukung proses keimananmu semakin baik lagi. Tentu saja yang bisa saling menasehati dalam hal keimanan. Hadiah terbaik yang akan kita berikan ke teman kita juga sama, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang baik untuk keimanan mereka. Jadi teman yang baik adalah teman yang mendukung keimanan kita, teman yang membantu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semakin baik amalan-amalan yang kita lakukan karena adanya dukungan dari teman itu. Jadi teman-teman, jangan salah pilih teman, carilah teman yang bisa mendukung kita agar keimanan kita semakin meningkat dan pribadi kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Gitu ya. Yang kedua, tipe teman yang harus kita pilih adalah teman yang bisa mencintai dengan tulus. Nah, maksudnya apa? Tentu banyak ya teman yang mengatakan saya tulus dengan dirimu, saya mencintaimu dengan tulus. Tapi sebenarnya apa sih makna tulus itu? Manakala mereka mencintai kita, mendukung kita bukan karena harta, kedudukan, kecantikan, ya, atau mungkin faktor-faktor duniawi yang lain, tetapi betul-betul bersahabat dengan kita, mencintai kita lillahi ta'ala, karena Allah. Karena sejatinya teman yang mencintai kita karena Allah itulah yang betul-betul akan mendukung kita. Maka carilah teman yang bisa mencintaimu dengan tulus. Abaikan mereka yang mencintaimu, mendekatimu karena ada faktor-faktor pamrih keduniawian lainnya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sebaik-baik teman adalah jika engkau tidak membutuhkannya, maka dia akan bertambah dalam kecintaannya kepadamu. Dan jika engkau membutuhkannya, maka tidak akan berkurang sedikit pun kecintaannya kepadamu. Ini yang harus kita cari. Teman zaman sekarang ada yang nggak seperti itu ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan teman yang lebih baik, yang betul-betul mencintai kita dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga teman-teman, nah tipe teman yang harus kita pilih yang ketiga adalah memiliki akhlak yang baik, atau yang lebih kita kenal dengan berakhlakul karimah. Kenapa penting teman-teman? Akhlak ini menjadi penting sekali buat kita dalam menentukan teman kita yang baik. Ujiannya ada 3 perkara. Maka kata Ali bin Abi Thalib lagi, seorang teman yang baik belum bisa dikatakan baik sebelum dia diuji dengan 3 keadaan. Apa itu? Yang pertama, pada saat kamu membutuhkannya. Nah, ini ujian pertama. Yang kedua adalah bagaimana sikap yang dia tunjukkan di belakangmu. Apakah dia support, mendukungmu, atau bahkan menjelek-jelekkanmu. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga teman-teman ternyata adalah bagaimana sikapnya setelah kematianmu. Nah, ujian keadaan dari teman yang baik. Maka sebaik-baik teman adalah ketika dalam 3 keadaan ini dia mensupportmu, mendukungmu. Inilah teman sebaik-baiknya teman. Nah, mari kita cari teman yang memiliki akhlakul yang karimah, akhlak yang baik, sehingga juga bisa menjadikan manfaat untuk kita dan bisa saling mendukung atas keimanan kita, atas kehidupan kita yang lebih baik lagi. Karena bersahabat dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang memiliki akhlakul karimah akan menjadikan diri kita menjadi juga lebih baik lagi, akan termotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Inilah manfaat dari teman kita yang bisa mengajak kepada kebaikan karena adanya teman yang memiliki akhlakul karimah. Yang keempat, nah apa teman-teman yang keempat? Ternyata yang keempat ini adalah
milikilah atau carilah tipe teman yang memiliki kecerdasan yang bisa diajak untuk diskusi dan sharing. Nah, ternyata penting juga ya punya teman yang cerdas. Maka carilah teman-teman yang pinter, kalau bisa lebih pinter dari kita, supaya apa? Ada teman diskusi, ada teman yang sharing. Bahasa kita adalah teman yang bisa nyambung, diajak ngobrol dengan kita. Maka carilah teman-teman yang memiliki kecerdasan yang baik, bisa kita saling belajar, kita bisa belajar kepadanya tentang berbagai hal, sehingga ketika diskusi itu nyambung, diskusi itu enak gitu loh. Jadi teman yang baik ternyata tipe berikutnya adalah teman yang memiliki kecerdasan berlebih. Karena apa? Penting sekali kita bisa berdiskusi dengan siapapun, dengan teman-teman dekat kita, teman-teman yang bisa mendukung kita. Diskusi tentang apa? Diskusi tentang kehidupan, diskusi tentang pekerjaan, diskusi tentang agama, sehingga kita bisa saling mengisi, saling sharing, saling belajar. Begitulah. Jadi teman yang baik salah satunya adalah teman yang bisa diajak sharing, memiliki kecerdasan yang lebih. Kita harus sama-sama belajar untuk ini. Yang kelima adalah teman yang harus kita cari, tipenya adalah teman yang bisa dipercaya, bukan dari golongan orang-orang yang fasik. Maksudnya apa? Tadi landasan akhlak itu penting, tapi yang tidak kalah penting juga ternyata adalah kejujuran atau bisa dipercaya. Memiliki teman yang jujur dan bisa dipercaya ini begitu penting, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita memiliki teman yang jujur, bisa dipercaya, amanah, maka kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari bersamanya itu merasa aman. Karena mereka bisa dipercaya. Karena teman yang paling jujur adalah hal yang paling berharga yang bisa kita miliki. Sekarang sulit cari teman-teman yang bisa jujur dengan kita, yang bisa saling menjaga amanah, bisa dipercaya dalam hal perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Maka penting sekali bagi kita untuk mendapatkan teman-teman yang jujur. Dari mana asalnya? Ya dari kita sendiri. Kita juga harus berusaha untuk jujur kepada mereka, sehingga kita mendapatkan teman-teman yang berada di lingkungan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang baik akan berada di dalam lingkungan orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat biasanya akan berkumpul bersama orang-orang jahat. Maka tentukanlah di mana pergaulanmu, di mana kalian memilih teman, di manakah pergaulan kita bersama dengan teman-teman kita. Apakah berada dalam teman-teman yang baik atau teman-teman yang kurang baik. Nah, itu tadi teman-teman, kita udah mengulas tentang 5 kriteria tipe teman-teman yang harus kita pilih sebagai teman-teman terbaik. Tentu tipe-tipe ini masih banyak yang lain. Hari ini hanya kita bagi 5 saja dulu, kapan-kapan kita tambahkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan spirit buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mendapatkan teman yang lebih baik, dan berusaha dalam pergaulan-pergaulan yang baik juga bersama teman-teman yang lain. Sampailah di akhir perjumpaan kita, dan sebelum saya pamit, kembali saya mengingatkan buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru saja klik channel ini, yang baru saja menonton tayangan di channel Mas Oji channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe dalam rangka untuk mendukung channel ini bisa bermanfaat dan berkembang lebih baik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung sepenuhnya channel ini, yang sudah memberikan like, share, dan komentarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Dan akhirnya saya harus pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kegilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.